Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih dilimpahkan segala nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, panjang umur juga sampai kita bisa melangkah ke tempat yang ini yang mulia. Dan juga kita enggak lupa salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita hormati sahibul bait, sahibul majlis ta'lim sallallahu alaihi Muhammad, yaitu Syekh Iqbal Khan. Walaupun beliau tidak ada di sekitar kita, insyaallah beliau akan menyusul. Mari kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat terus, keluarganya makmur dan berkah, amin amin ya rabbal alamin. Bersama-sama juga yang kita hormati Al-Walid Habib Abdurrahman Basurrah, mata'anallahu bihayatihi, amin. Guru besar kita Kiai Haji Saman Ma'i, mata'anallahu bihayatihi wa bi'ulumihi, amin. Dan para habaib yang hadir di sini semuanya satu persatu, namun kita tidak bisa menyebut namanya karena singkatnya waktu. Dan para guru hadirin semua yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kitab Bidatul Hidayah. Ila anggal nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Al-thalithu al-ghibah. Fahfaz lisanaka anha wal ghibatu ashaddu min 30 zanya fil Islam. Kadzalika warada fil khabar wa ma'na al-ghibah an tadhkura insanan bima yakrahuhu walau sami'ahu fa anta mughtabun zalimun wa in kunta shadiqan. Ini sifat yang ketiga yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk lisan kita menjaga dari sifat-sifat tersebut. Yang ketiga ini adalah ghibah, menggunjing atau membahas halnya orang lain. Yang mana Imam Ghazali bilang fahfadz lisanaka anha. Kita harus dijaga, kita harus menjaga. Ya, lisan ini adalah jurmun shaghir wa jurmuha 'azim. Lidah sepotong daging yang tidak bertulang, kecil bentuknya, berat akibatnya, berat sekali akibatnya. Ya. Nah, sampai-sampai katanya Imam Ghazali wal ghibatu asyaddu min 30 zanyah fil Islam. Hukumannya itu lebih berat dari orang yang berzina 30 kali di dalam Islam. Hukuman 30 kali ini berat. Satu kali aja udah berat. Gimana 30 kali? Ya. Apalagi kalau misalnya kita kemarin sempat bahas kalau misalnya zani muhsan, zani yang sudah punya istri, sama zani yang tidak punya istri, hukumannya beda. Yang punya istri dimasukkan ke dalam lubang, disisahkan kepalanya, ditutup kepalanya, disambit pakai batu sama masyarakat situ sampai meninggal dunia. Itu hukumannya untuk yang zani muhsan. Tapi kalau yang zani yang tidak muhsan, yang belum menikah, belum punya istri, dicambuk sebanyak 80 kali. Setiap tertangkap basah atau disaksikan oleh 4 orang yang adil, yang betul-betul menyaksikan dan dia mengiyakan perbuatannya,
maka hukumannya jatuh. Nah, ini ghibah itu lebih berat hukumannya daripada 30 zina di dalam agama Islam. Apa sih ghibah ini? Antadkura insanan bima yakrahu. Kita ngomongin orang, walaupun omongan itu benar, tapi orang tersebut kalau dia dengar dia tidak suka, nggak suka diomongin. Ini ghibah. Ya, kenapa? Katanya Al-Imam Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dzikrul ghairi salatah. Ngomongin orang itu ada 3 macam. 3 macam. Yang pertama al-ghibah yang kita bahas sekarang. Yang kedua buhtan. Ya. Yang kedua buhtan, yang ketiga ifkun. Ini 3-tiganya sama Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam Al-Qur'an. Yang pertama al-ghibah itu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang buhtan ada ayatnya kalau nggak salah surat Al-Hujurat, hadza buhtanun azim. Terus yang ifk innal ladzina ja'u bil ifki, ada terusannya. Nah, 3-tiganya ini sama Allah SWT sudah dibahas di dalam Al-Quran, bahwa 3-tiganya ini sangat fatal hukumnya. Wa iyyaka wa ghibatul qurra al-mar'iyyi, katanya Imam Ghazali. Wa huwa an tufhima al-maqsuda min ghairi tasrihin. Nah, ini yang paling sering kita jalanin, yang paling sering kita alamin. Kita nggak mau nyebut orangnya, kata Imam Ghazali. Kita nggak mau nyebut orangnya, tapi disinggung. Ini termasuk ghibah, ya, dan termasuk berat juga. Nah, teman kita singgung aja, singgung, nggak boleh. Namanya ghibatul qurra al-mar'iyyi, wa huwa an tufhimal maqsud min ghairi tasrih. Kita sampaikan tujuan kita, tapi kita nggak tunjuk siapa orangnya, atau kita nggak sebut namanya siapa. Akhirnya orang tersebut mendengarkan, terpukulkan. Nah, ini namanya juga ghibah, nggak boleh di dalam agama. Fataqul aslahahullah faqad asa'ani wa ghammani ma jara alaihi fa nas'alullaha an yuslihana wa iyyah. Yang ngomong itu bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dia gara-gara dia ngomongin saya. Ya, semoga saya sama dia mendapatkan hidayah. Ini termasuk ghibah. Ya, karena apa? Hati kita, kenapa sih sampai kita ngomong seperti itu? Kalau kita betul-betul mau ngampuni dia gara-gara dia ngomongin kita, ampunin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu ada yang dengar. Enggak mesti ada yang tahu. Kata Imam Ghazali, antara kita sama Allah, ya Allah, di hati aja. Ya Allah, ini orang benar-benar menzolimi saya. Ya, saya maafkan ya Allah karena Engkau. Jamaah sedang sibuk ini, ada transaksi. Ya, luar biasa. Semoga berkah, amin ya Rabb. Fayaqul aslahahu Allah faqad asa'ani wa ghammani ma jara alaihi. Fanas'alullah an yuslihana wa iyyah fa inna hadza jam'un baina khabithain. Kata Imam Ghazali, ini aja orang yang demikian, yang dia bakal ngomong tapi nggak nunjuk siapa orangnya, ini mempunyai dosa lebih berat dari ghibah. Dua hal yang sangat buruk, kata Imam Ghazali. Ahaduhuma al-ghibah idh biha hasal al-muftaham. Yang pertama, dia sudah menghibah karena orang yang diomongin sudah paham dan dia tahu maksudnya ke siapa. Yang kedua, tazkiyatun nafs wa thana 'alaiha bit taharruj was salah. Dia mensucikan dirinya depan orang, bahwa dia bilang, ya udah, saya maafin dia, mudah-mudahan kita berdua dapat hidayah dan sebagainya. Kalau betul-betul kita mau doakan orang tersebut, nggak perlu ada orang yang paham.
Apa Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW bilang apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kita sekarang hidup di dunia ini berapa aib yang kita punya. Salah satu nikmat yang Allah kasih ke kita itu apa? Kita masih ditutupi aib kita. Coba kalau aib kita diumbar, coba aib kita dibongkar, dipublikasikan kepada orang, betapa malunya kita berjalan di jalanan. Ya Allah, ini orang begini, orang begini. Masih rahmatnya Allah ada sama kita. Masih kita ditutupin walaupun kita setiap hari punya aib, walaupun setiap hari kita punya dosa. Allah masih tutupin. Nah, maka kita belajar dari situ, jangan membongkar aibnya orang lain. Sudah, yang salah kita tahu, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah. Cukup sampai di kita aja. Nggak perlu diumbar-umbar, dipublikasikan, apalagi di-share sekarang di grup, ya, di sosmed. Betul nggak? Ya. Apa Nabi Muhammad bilang? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang muslim sejati, kata al-muslim, kata Rasulullah. Barang siapa orang yang benar-benar muslim sejati, yang mana dia muslim lainnya tidak terganggu sama dia, tidak terzolimi, tidak diomongin, tidak terfitnah sama kita. Nah, itu baru muslim sejati, kata Rasulullah. Yang mana muslim yang lain terselamatkan dari kita, dari lisan kita, dari tangan kita. Tangan kita apa maksudnya? Mungkin mukul secara fisik, bisa jadi. Atau sekarang nggak ada. Sekarang kita bisa ngomongin orang lewat teks. Kita ngomongin orang lewat Twitter. Kita ngomongin orang lewat WhatsApp, lewat grup, ya kan? Gampang berkomen lewat Facebook dan lain-lainnya. Nah, ini Rasulullah sudah membahas masalah ini. Berarti antum bukan muslim sejati. Karena Rasulullah pernah bilang, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ucapan kita, tangan kita, hasil karya kita, hasil teks kita, hasil komen kita terselamat orang lain. Itu baru muslim, kata Rasulullah. Fanas'alullaha an yuslihana wa iyyahu fa inna hadha jam'un baina khabitain, kata Imam Ghazali. إذ بها حصل التفهم والآخر تزكية النفس والثناء عليها بالتحرج والصلاة. ولكن إذا كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء فادعو له في السر. Kata Imam Ghazali, kalau memang kita betul-betul kepingin orang yang menggunjing kita atau yang ngomongin kita, benar-benar ini orang mudah-mudahan kita sama Allah diampuni karena saya maafin dia dan Allah kasih hidayah buat dia dan saya juga. Gak perlu orang tahu, kita doakan dia di dalam rahasia. Itu ajaran Imam Ghazali, ya. Dan di sini ada di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, orang yang suka menggunjing orang itu hukumannya berat. Yang digunjing, yang diomongin ini, dia mendapatkan pahala. Jangan salah, dia yang paling enak. Kenapa? Katanya Imam Abu Umamah radhiyallahu anhu, innal 'abda la yu'ta kitabahu yaumal qiyamah fayara fihi hasanah. Nanti katanya Imam Abu Umamah di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, dia mengutip, hamba itu nanti di hari kiamat, di hari hisab, masing-masing orang dikasih buku laporan. Ya. Pas kita terima dengan tangan kanan, ya, sama seperti yang di dalam Al-Quran, faman utiya kitabahu biyaminih, ya, itu dia kaget melihat, ya Allah, kok banyak sekali pahala saya, tapi saya nggak pernah berbuat baik kebaikan di dunia. Kata Allah, betul, pahala itu banyak sekali. Dari mana ya Allah? Karena banyak orang yang menggunjing ente di dunia, banyak orang yang mengribai ente di dunia, banyak orang yang ngomongin ente yang enggak di dunia dan ente nggak tahu. Itu pahala dari orang-orang tersebut lari ke kita. Sampai di sini dikutip juga Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala, inna fulan, dia dapat berita dari orang, si fulan ngomongin ente imam yang enggak,
Betul? Iya. Malah dia suruh anak buahnya atau muridnya beli kue yang manisan, kirim ke dia. Kenapa? Ya Imam, dia kan ngomongin ente. Kirim ke dia, kasih hadiah. Saya sangat bahagia dan senang. Kenapa? Alhamdulillah saya sangat mendapatkan pahala banyak dari dia sekarang. Tuh. Kalau imam dulu itu begitu, bukannya dilawan, ya, bukannya dicaci maki lagi, sama aja bohong namanya itu. Ya, kita terpancing. Ya, terpancing. Nah, sama seperti ada cerita Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, dia bilang, "Lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu walidayya." Kalau memang saya orangnya suka ghibah, suka menggunjing orang, alangkah baiknya saya menggunjing orang tua saya sendiri. Kenapa ya Imam? Kenapa? Saya lebih suka orang tua saya dapat pahala banyak dari saya daripada orang lain. Tuh. Tuh, orang berpikir ke arah sana. Jadi jangan mengira menggunjing orang itu atau menggibai orang itu hal yang remeh, bukan. Allah bilang dalam Al-Quran, wala yaghtab ahadukum wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Sama seperti kita memakan bangkainya daging saudara kita sendiri. Kira-kira teganya kita memakan daging saudara kita sendiri yang masih mentah-mentah, ya. Wa in tabda bisababihi fa'alamatahu annaka la tudhihu fadhihatah wa idhara aibih. Kalau memang kita digunjing sama orang lain, dan kita diam-diam memaafkan dia, nggak perlu ada orang tahu. Si fulan ngomongin anak begini-begini. Terus diposting di sosmed, diposting di Instagram. Si fulan, udah satu dunia tahu. Si fulan ngomongin anak begini-begini. Kita sama aja sama dia. Ya, kalau kita benar-benar mau selamat, kita tutupin aibnya orang, kita maafin, ya, kita maafin dan kita berdoa untuk dia dan diri kita sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh faqad syabbahaka Allahu bi akili lahmil maitah. Sama kita sama Allah itu digambarkan orang yang suka menggunjing orang ini kata Allah SWT, ente sama seperti binatang apa yang suka makan bangkai itu? Hina ya. Haina ya. Itu suka makan bangkai. Kita seperti itu. Jangankan yang fresh, yang bangkai pun kita makan. Betapa hinanya kita. Waliyadu billah. Wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahir. Jadi kita kalau misalnya mau menggunjing orang, kita harus melihat diri kita sendiri. Pantas nggak kita menggunjing orang tersebut? Kira-kira kalau itu omongan dibalikin lagi ke saya, kira-kira saya terima nggak? Itu selalu kata Imam Ghazali, atau katanya orang pepatah Arab, kama tudinu tudan. Hukum karma itu pasti berjalan. Ya. Kita sampai di sini karena sudah azan. Wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.